Salam teman-teman Papita semua, berjumpa lagi dalam acara Papita Kid News di stasiun TV kesayangan kita, Bandung TV. Bagaimana kegiatan sekolah kalian? Semoga tetap semangat belajar ya. Pada episode kali ini, teman-teman akan disuguhi aneka berita, pendidikan, dan informasi seputar dunia anak-anak, dunianya kita semua. Di antaranya berita menilai kantin kejujuran di SDN Cijaura, mengintip aksi dalang cilik, mengenang kaulinan barudak dan bagaimana aksi dan implementasi GPMB Kota Bandung. Selain itu, teman-teman Papita akan mendapatkan informasi seputar kegiatan olahraga di SD Babakan Surabaya 4, menengok aktivitas pelukis Jolkong, kehadiran Chef Nadia dalam dapur Papita, dan tak ketinggalan penampilan Kids Magic Show bersama Master Sun. Pendidikan karakter bangsa yang kini sedang digencarkan ada 16 butir. Salah satunya pendidikan kejujuran. Di beberapa SD dibuka kantin kejujuran, yakni kantin yang tidak ada penjualnya. Kita ikuti liputan kantin kejujuran di SDN Cijaura Bandung berikut ini yuk. Kejujuran merupakan salah satu pendidikan karakter bangsa yang sudah dicanangkan pemerintah. Nilai-nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini. Banyak cerita yang menyebutkan di beberapa negara para pedagang terbiasa menikalkan dagangannya. Para pembeli secara jujur membeli dengan cara dagang swalayan. Halo teman-teman Papita, sekarang Raffi akan mewawancarai salah satu guru koordinator kantin kejujuran di SD Negeri Cijaura ini. Yuk kita ikuti kegiatannya. Bu, menurut Ibu kantin kejujuran itu apa maknanya sih Bu? Maknanya adalah sebuah tempat berupa kantin yang mendidik siswa untuk belajar kejujuran dan mendidik anti korupsi sejak dini. Menurut kami, kantin kejujuran merupakan kebutuhan, bukan ikut-ikutan. SD Cijaura sudah memiliki kantin kejujuran itu dari tahun 2011, tapi sempat berhenti karena pembangunan dan kembali lagi beraktivitas dari Desember tahun 2014. Maknanya yaitu mendidik siswa untuk belajar kejujuran, mendidik siswa belajar anti korupsi sejak dini. Para siswa dilihat dari kejujurannya membeli barang, misalkan membeli yang harganya 500, kalau uangnya 2000, apakah dia mengambil kembaliannya 1500 atau lebih. Kalau lebih berarti dia tidak jujur, tapi kalau pas berarti dia jujur. Begitu. Ya Bu, mengapa kantin kejujuran harus ada di SD Cijaura ini Bu? Sangat perlu, harus ada di SD Cijaura untuk praktek kejujuran, melatih, tadi kata Ibu, melatih anti korupsi sejak dini. Demikian wawancara Raffi dengan salah satu guru koordinator kantin kejujuran di SD Negeri Cijaura ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dadah. Biasanya dalang usianya di atas 20 tahun. Tapi kali ini kita bisa lihat aksi dalang cilik dari Padepokan Giri Harja. Dengan piawai sang dalang cilik tak ubahnya, seperti dalang dewasa. Wah, sidik punya selidik. Ternyata sang dalang masih keturunan maestro dalang Asep Sunandar Sunaria, yang terkenal dengan celoteh lucunya. Wayang golek dari Tatar Sunda sangat terkenal hingga ke mancanegara. Salah satu ciri khasnya adalah tokoh si cepot dengan hidung merahnya. Dan biasanya sang dalang begitu lihai memainkan jemari dan vokalnya untuk mengocok perut. Penontonnya. Kali ini dalangnya dalang cilik, tak ada bedanya dengan dalang dewasa, karena sang dalang cilik cukup piawai memainkan tokoh-tokoh wayang golek ini. Kadieu, kelanan atuh, kadieu buru kadieu, kela ieu senal, sieun pahili ieu jeung si boy. Aya naon? Penting teu? Aduh, di mana si Epot teh? Aduh, aya naon Epot ieu teh?
Teman-teman, tahu kan dalang culikan HAD Kosasi Sunaria? Itu loh yang juara garap sahabat terbaik 2013 tingkat Jabar. Yuk kita bincang-bincang dengan Kanha. Kenapa menyukai seni wayang golek? Karena ingin meneruskan jejak kakek saya dan ingin melestarikan budaya Sunda, khususnya wayang golek. Saya dari kecil sudah suka main wayang golek. Saya diajarkan oleh kakak saya dan lihat kaset Abah Asep sama Abah Ade. Dari umur 3 tahun saya sudah suka sama wayang golek. Apa suka duka menjadi dalang wayang golek? Sukanya bisa menghibur orang banyak, dukanya capek di perjalanan. Apa harapan dan kesan-kesan ke depannya? Ingin menjadi dalang seperti kakek saya Abah Ade Kosasi Sunaria dan Abah Asep Sunandar Sunaria. Itu tadi wawancara Deva dengan Kanha Ade Kosasi Sunaria. Sampai jumpa, dah. Ditabungkan. Heeh, kan wae atuh duit-duit uing. Emang masalah buat lo. Gareng. Cek dewek teh, pes teh budaya barat. Kelakah ngelawan kalancuk teh. Nges. Tahan emosi. Cicing wala. Zaman terus bergulir. Teknologi telah mengubah berbagai jenis permainan anak yang dulu cukup sederhana tapi memacu gerak dan kreatif anak-anak. Agar anak-anak tak asing dengan permainan anak tempo dulu, kali ini liputan seputar kaulinan barudak bala. Kaulinan barudak atau permainan tradisional, warisan nenek moyang yang bertahun-tahun hadir dan menemani kehidupan sehari-hari, serta mempersatukan dan menjaga bahasa dan budaya daerah, khususnya Jawa Barat, lambat laun dengan hadirnya listrik dan kemajuan teknologi mulai terabaikan. Saat terang bulan yang selalu ditunggu-tunggu untuk bermain bersama, tergantikan oleh televisi, mainan elektronik, dan internet yang membawa serta permainan online yang sangat digemari. Sahabat penuh pesona yang mampu menghantam keras dan menggerus habis permainan tradisional yang syarat makna dan tuntunan. Internet hadir pada tahun 90-an dan pada tahun 2006 mulai ramai permainan online yang menjamur dan merusak jiwa generasi muda. Mereka menjadi pasif, semakin individualis, dan cenderung egois. Jauh dari karakter asli masyarakat Jawa Barat yang mampu menghadirkan nuansa sejuk, karena yang terpenting dalam permainan tradisional adalah bagaimana kita bisa hidup bersama, kita bisa mengenal karakter, kita bisa bercengkrama, kita bisa mengenal antar sesama. Sehingga saat ini sering sekali terjadi permasalahan antar satu personal terhadap personal lainnya. Permasalahan itu timbul karena dari awal atau dari kecil mereka tidak mengenal karakter. Itu juga bisa terjadi karena dari kecil mereka tidak ada permainan yang bisa menggabungkan mereka, tapi mereka hanya individualistis, terpaku dalam satu alat, dan itu bahkan kadang-kadang ketika mereka sudah menggunakan alat itu mereka tidak ingat dengan sekitarnya. Nah, ini menurut saya yang perlu diperhatikan. Selain itu, dalam permainan tradisional ada hal yang lebih penting lagi, yaitu menjaga bahasa lokal. Saat ini beberapa bahasa lokal kita hampir punah. Bahasa Indonesia pun bisa dikatakan hampir punah karena sekarang sudah menjadi misalkan bahasa-bahasa gaul yang tidak jelas itu. Apalagi bahasa-bahasa daerah. Banyak sekali anak-anak sekarang yang tidak mengerti atau bahkan tidak bisa bahasa daerahnya sendiri. Nah, dalam permainan tradisional bahasa daerah sangat dipegang. Walaupun kadang kita tidak mengerti maknanya, kalau kita gali maknanya cukup dalam, filosofinya cukup dalam.
Ini sebenarnya yang perlu disampaikan oleh orang tua juga. Di Jepang, siswa SD harus membaca 5 judul buku. Jika sudah SMP, meningkat 10 judul buku. Bagaimana dengan siswa SD di Indonesia? Untuk meningkatkan minat baca, inilah gerakan permasyarakatan minat baca GPMB Kota Bandung mengkampanyekan kegiatan membaca, terutama di kalangan siswa SD. Teman-teman Papita, kalian tahu kan mading-mading ada di sekolahmu? Rizky sekarang berada di SD Negeri Cijaura Kota Bandung, yang sejak kemarin ada pelatihan mading digital yang diselenggarakan oleh GPMB Perpustakaan Kota Bandung. Ayo kita lihat kegiatannya. GPMB adalah gerakan pemberdayaan minat baca. Itu adalah sebuah kelompok atau organisasi di mana organisasi ini ada di bawah naungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, yang ketuanya juga kebetulan adalah Bapak Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, dan kebetulan yang pada hari ini hadir ikut bersama-sama dengan sekolah di Cijaura ini adalah bagian bidang humasnya gitu ya Dek ya, namanya Pak Yanto ya, itu GPMB. Mengapa mesti ada GPMB? Apakah tidak percaya lagi dengan guru yang selama ini mengajar? Bukan berarti tidak percaya kepada guru yang mengajar di sini ya, tetapi GPMB itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk menggerakkan minat baca masyarakat. Salah satunya adalah minat baca siswa yang ada di sekolah ini. Jadi teman-teman kita yang ada di sini ini mungkin kalau tidak diberi motivasi juga itu kan tidak akan tergerak untuk mau membaca. Bukan berarti Bapak dan Ibu guru di sini tidak punya kapasitas untuk menggerakkan atau memberi dukungan kepada adik-adik yang ada di sini, tetapi justru GPMB ini membantu dalam rangka memberikan dukungan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di sini, sehingga minat daripada teman-teman kita, adik-adik kita, siswa-siswi yang ada di sini lebih termotivasi lagi gitu ya. Bagaimana dengan nasib mading di Kota Bandung? Mengingat mading mampu sebagai media eksplor dan ekspresi karya siswa. Nasib, maksudnya nasibnya? Oh jelas nasibnya harus berkembang, ya tidak boleh padam. Karena mading adalah cikal bakalnya informasi yang harus dikembangkan di antara siswa yang ada di sebuah sekolah. Dan mading ini nantinya kedepannya akan berkembang gitu ya, berkembang menjadi sebuah informasi yang lebih besar. Para wartawan itu adalah juga akan bisa lebih bagus membuat sebuah narasi, membuat sebuah konsep adalah berangkat dari mading, majalah dinding yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kalau Adek Rizky nanti ke depan mau jadi wartawan, ya, mau jadi menteri gitu ya, belajarlah dari sekarang untuk menulis di majalah dinding sekolah dulu, ya. Jadi ke depan insya Allah itu akan lebih berkembang apabila kita punya komitmen dan keinginan untuk mengembangkannya, ya. Nasib mading di Kota Bandung ya masih harus dipertahankan karena anak-anak bisa lebih mengeksplor lagi, mengekspresikan lagi karyanya dengan ditempelkan di mading. Sebenarnya tidak ya, karena mading memang harus tetap dipertahankan karena anak-anak zaman sekarang lebih banyak menggunakan media sosial kan. Akan tetapi mading harus tetap ada karena biar siswa-siswi anak-anak tahu itu mading gitu. Terus bisa lebih mengembangkan eksplorasinya dan ekspresinya dalam mading. Sering ekstrakurikuler yang menonjol di beberapa SD bukanlah bidang olahraga, tapi di SD Babakan Surabaya ekskul olahraga cukup dikenal. Terbukti beberapa siswa di SD ini banyak penabung berbagai kejuaraan di bidang olahraga. Kita ikuti liputan Papita berikut ini. Hai teman-teman Papita, nama saya Sekar. Di samping Sekar ada juara renang se-Jawa Barat, yaitu Kak Sabrina. Ayo kita wawancara. Bagaimana selama ini kamu belajar dan berenang olahraga di
SDN Babakan Surabaya 4. Perasaan saya senang saya mengikuti klub renang di SDN Babakan Surabaya 4. Aku prestasi di tingkat se-Jawa Barat dan kota-kota. 2009 saya lomba di Tasikmalaya, Ciamis. 2010 di Ciamis dan 2014 dan sebelum-sebelumnya saya di Batu Nunggal. Hai teman-teman Papita, di samping Sekar ada guru olahraga yaitu Pak Eko. Ayo kita wawancarai. Olahraga merupakan kegiatan yang sangat disenangi oleh anak-anak. Karena anak-anak tahu bahwa dengan olahraga kita akan sehat. Nah, kalau di Babakan Surabaya 4 itu banyak kegiatannya. Di antaranya Bapak sama teman-teman itu mengadakan ekskul atletik, renang, futsal, senam, dan ada lagi untuk pramuka ini sangat aktif di sini. Kalau untuk prestasi, Babakan Surabaya itu sangat banyak ya. Ini diantaranya kemarin kita piala Milo ya. Piala siapa coba yang juara satu tuh? Yang dari Pangalengan siapa? Coba siapa yang tahu? Yang paling Pangalengan itu siapa? Taufik Hidayat. Ini pialanya. Kita udah 2 kali meraih juara se-Jawa Barat. Ya, terus atletik. Nah, kita mendapat nih juara X-Men nasional. Terus banyak lagi senam sampai nasional. Renang kemarin perwakilan banyak sekali sini. Nah, kalau kendala memang Bapak sangat prihatin karena Babakan Surabaya tidak punya lapangan ya. Sehingga Bapak sama anak-anak pergi ikut di radar di belakang. Itu ada lapangan khusus tapi bukan punya sekolah, itu punya umum. Nah, kita ikut di sana, itu yang sangat prihatin di sini nggak punya lapangan. Jika teman-teman suka melintas di Jalan Braga, maka akan melihat berbagai aneka lukisan terpajang di beberapa lokasi. Siapakah pelukis lukisan yang sering membuat orang untuk mampir dan mengoleksinya? Inilah liputan grup Papita dari Jelekong, Soreang. Teman-teman, sekarang kita mengenal banyak tentang lukisan. Ada lukisan aliran realis, naturalis, dan abstrak. Sekarang, Misha berada di Kampung Giri Harja, Jelekong, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Bagi saya, seni lukis itu indah ke jiwa saya, dan jiwa saya itu bebas. Jadi bebas untuk mengimajinasikan, menginspirasikan apa yang ada dalam diri saya. Sejak kapan Bapak mulai menyukai seni melukis? Sejak kecil. Dari kecil saya ingat udah bisa jalan, saya udah seneng seni lukis. Sudah berapa banyak yang belajar membuat lukisan? Sampai sekarang kira-kira ada 600 orang yang sebagai pelukis Jelekong. Kemana saja lukisan tersebut dijual? Lukisan Jelekong dijual, ada yang nasional, ada yang internasional. Di antaranya ada ke internasional itu Malaysia, Arab Saudi, terus India, ke mancanegara pokoknya. Kalau prestasi di lukisan Jelekong itu dari seni dan budaya, diantaranya ikut pameran-pameran. Dan bahkan diri saya pribadi pernah ditarik sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi. Pada episode kali ini, Nadia akan menampilkan olahan choco bread. Dari namanya saja sudah cukup enak ya teman-teman. Nyam-nyam-nyam. Halo teman-teman Papita, jumpa lagi dengan saya Nadia Atalia. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah nonton belum episode yang kemarin? Nah, sekarang Nadia akan buat satu masakan lagi, yaitu choco bread. Ini dia bahan-bahan untuk membuat choco bread. Nah, sekarang tinggal kita buat. Kita ambil 1 butir telur. Kita kocok sampai putih telur dan kuning telur menyatu.
kita masukkan susu. Sampai telur dan susu menyatu. Setelah susu dan telur menyatu, kita ambil rotinya, kita oleskan selai coklatnya ke dalam roti. Setelah sampai rata, kita ambil serealnya secukupnya. Lalu kita tutup. Setelah jadi seperti ini, kita nyalakan dulu yuk kompornya supaya nanti panas waktu dipanggang. Setelah kita celupkan, kita masukkan ke dalam panggangan. Kita tunggu roti sampai berubah warna. Setelah itu kita balik. Roti ini paling enak disantap pada sore hari bersama susu coklat. Kita ambil rotinya. Ambil lagi rotinya. Dan untuk pemanisnya kita bisa taruh cherry. Dan jadi choco bread. Nah, tinggal kita coba deh. Enak loh teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, nonton terus Papita Kids News episode selanjutnya. Dadah, sampai bertemu minggu depan. Sulap merupakan permainan kecepatan tangan dan strategi bermain ilusi. Kali ini Master Sun akan menyajikan Magic Card Prediction yang intinya bagaimana memprediksi kartu atau meramal melalui kartu sakti. Inilah Kids Magic Show. Oke, salam jumpa lagi bersama saya Master Sun. Halo, apa kabar adik-adik? Baik. Baik. Oke, sekarang jam berapa ya? Ada yang punya jam nggak? Jam kulit kurang bulu. Jam kulit Kurang bulu ya. Oke, itu bulunya banyak ya sini. Tapi kita kakak ini sekarang nggak main bulu, tapi main kartu. Oke, sudah pernah lihat kartu? Udah. Oke. Oh ya, kita bermain kartu. Permainannya adalah prediction card ataupun membaca. Ya, apa yang akan kartu ini akan dibaca oleh kakak. Ya, adik siap ya? Oke. Yang pertama begini cara mainnya. Ya, untuk penonton di rumah, kakak coba membaca apa yang dipilih oleh adik. Siapa namanya? Sanik. Oke. Sonika ya. Oke. Nanti Sonika nanti ambil satu ya. Kalau kakak bilang begini, kakak tumpahkan kartunya, kemudian Sonik ambil, ya. Sonika ambil. Ya, jangan dilihat ya. Dilihat sendiri aja ya. Jangan liatin kakak. Oke. Tolong disembunyikan dulu kartunya. Nanti bilang stop. Ya, ambil bilang stop. Kemudian kartunya ambil. Oke. Tolong kasih lagi ya, ulang lagi. Stop. Oke. Ya, jangan dilihat. Oke. Jangan dilihat. Sudah dipelajari. Coba lihatin ke kamera. Lihatin ke kamera. Oke, sudah. Lihatin ke kamera. Sudah ya. Oke. Kakak ambil pulpen dan kertas. Ya. Jangan lihat ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya.
Ade, kalau sudah gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi dokter. Dokter. Ah. Kemudian jadi apa lagi? Jadi apa lagi ya? Jadi pelukis. Jadi pelukis. Satu lagi? Jadi apa ya? Mau jadi pramugari? Jadi pramugari aja? Ya. Tadi ada berapa permintaan? 3. Ada 3 ya? Ada 3 ya? Sama nggak seperti kartunya? Sama nggak seperti kartunya? Iya. Sama? Itu kartunya apa? Coba kakak liatin penonton. Ya, 3. Namanya 3 apa? 3 keriting. 3 keriting. Oke. Di sini yang keriting 1, 2, 3 keriting ya. Oke, perhatikan. Sama tidak? Iya sama. Ya. 3 keriting. Sama ya? Oke. Belum mengerti? Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Itulah teman-teman Papita Kid News sajian episode kali ini. Teman-teman semakin bertambah wawasan kan? Semoga sajian tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam menghadapi kesibukan di sekolah. Tak lupa saya Sanika dan Ninik serta Yuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama 30 menit tadi. Sampai bertemu episode selanjutnya. Dah.